Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Dengan melihat video ini, Anda dapat menambah pengetahuan tentang sejarah perkembangan komputer dan semakin memperkaya wawasan tentang perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, khususnya komputer. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizania Faiza Indira dengan NIM 20051214039, kelas 2020A, program studi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Langsung saja kita masuk pada materi. Anda pasti sudah tahu kan bagaimana bentuk komputer? Namun, apakah Anda tahu definisi dari komputer? Menurut Donald H. Sanders, komputer adalah suatu sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memori. Selain itu, menurut Elias M. Awad, komputer ialah sebuah alat hitung yang dapat memproses data agar dapat disajikan dalam bentuk data digital dan data analog. Maka, dapat disimpulkan bahwa definisi komputer adalah peralatan elektronik yang bekerja di bawah perintah program untuk menerima atau yang disebut input, memproses data, menghasilkan informasi atau yang disebut output, dan menyimpan data atau informasi tersebut. Charles Babbage merupakan seorang ilmuwan yang karyanya yakni mesin penghitung menjadi cikal bakal terciptanya komputer, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Komputer Modern. Pada tahun 1821, Babbage membuat mesin yang dapat menyusun tablet matematika yang disebut dengan difference engine. Ketika melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage memiliki ide tentang mesin yang bisa menyelesaikan tidak hanya satu jenis, namun berbagai macam jenis operasi aritmatika. Mesin tersebut dinamakan dengan Analytical Engine pada tahun 1856. Mesin ini sebagai mesin pemanipulasi simbol umum, serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern seperti penggunaan punch card, sebuah unit memori untuk memasukkan angka dan berbagai elemen dasar komputer lainnya. Bill Gates dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Sebagai salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates sukses membangun dari bawah sebuah perusahaan yang mampu mengukir namanya di industri komputer dengan membuat perangkat lunak yang dipakai oleh hampir seluruh komputer di dunia. Dalam tahun-tahun awal di perguruan tinggi, Gates merancang sebuah algoritma untuk penyortiran kue panekuk sebagai salah satu solusi untuk memecahkan serangkaian masalah yang belum terpecahkan. Algoritma tersebut disajikan dalam kelas kombinatorika oleh Harry Lewis, salah satu profesornya. Solusi Gates memegang rekor sebagai versi tercepat selama lebih dari 30 tahun, dengan penggantinya lebih cepat dengan hanya 1%. Solusinya kemudian diresmikan dalam sebuah makalah yang diterbitkan dengan kolaborasi ilmuwan komputer Harvard, Kriston Pabadimitro. Gates menghabiskan banyak waktu di komputer, tidak punya rencana belajar sebagaimana mahasiswa lain pada umumnya. Gates tetap menjalin komunikasi dengan Paul Allen dan mereka membuat janji ketemu di musim panas tahun 1974. Pada tahun 1975, Allen melihat peluncuran MIPS Altair 8800. Dari informasi itulah,
Gates dan Allen melihat kesempatan untuk mendirikan perusahaan peranti lunak mereka. Tempat di mana Gates dan Allen membentuk kemitraan mereka adalah di Poker Room di Currier House, Harvard University. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini, karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Berikut ini akan disampaikan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi, yakni generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, hingga generasi kelima. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama, dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. 7. Memiliki kapasitas simpan yang kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Elektronik Numerical Integrator dan Komputer atau yang biasa disingkat ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John McLeay di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di 1943 dan selesai pada 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang sekitar 500 meter persegi. ENIAC ini juga merupakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor dalam penggunaannya. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun, kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya sendiri belum maksimal. Contoh lain komputer generasi pertama yaitu UNIVAC 1 dan 2.
Komputer generasi kedua dimulai tahun 1959. Komponen untuk merancang komputer generasi ini ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di berbagai instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi yakni Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil dan juga yang terakhir, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spree-Rand dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom dalam mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Contoh lain komputer generasi kedua yaitu IBM 1401, NCR 304, Atlas, dan Mark III. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat dengan menggunakan Integrated Circuit atau yang disingkat IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran lebih kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor sebagai tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. 7. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. 8. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara.
9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM 370, UNIVAC 1108, dan UNIVAC AC9000. UNIVAC 1108 merupakan anggota kedua dari Sperry Rance, diperkenalkan pada tahun 1964. Integrated Circuits menggantikan memori film tipis yang pada UNIVAC 1108 digunakan untuk mendaftar penyimpanan lebih kecil dan lebih cepat dalam hal core dibandingkan dengan 1107 yang digunakan untuk memori utama. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. 4. Selalu muncul komponen terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Contoh dari komputer generasi keempat yaitu IBM PC, Apple III, Macintosh, dan Altair 8800. Mac OS klasik atau yang biasa disebut Macintosh dikenali sebagai satu sistem yang tidak mempunyai baris perintah atau command line. Merupakan sistem yang menggunakan antara muka pengguna grafik atau I/O sepenuhnya. Mac OS juga merupakan OS yang memperkenalkan sistem file hierarchy atau hierarchical file system seperti pada Unix dan Linux. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan yang pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Contoh komputer generasi kelima yaitu komputer desktop, notebook, dan ultrabook.
Sekian penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan juga saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.